malformasi anal spektrum, ya, dan banyak lagi di slide itu sudah disampaikan semuanya. Nah, 3 ini yang paling banyak memang ketika bayi baru lahir mengalami kelainan kongenital, terutama di bagian sistem pencernaan. Ya, itu indikasi dilakukannya kolostomi. Jadi tindakan pembedahannya mengeluarkan usus seperti itu namanya kolostomi. Kalau ininya namanya stoma. Jadi kita melakukan perawatan stoma. Perawatan ini tuh ini namanya stoma. Ini itu adalah kolon, ya, kolon yang sedemikian rupa dibuat, ya, nantinya dia akan dikeluarkan melalui dinding abdomen si bayi atau anak. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan feses, mengganti fungsi dari anus, karena anusnya tertutup, gitu. Oke, jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi dan untuk letaknya juga akan berbeda-beda tergantung kondisi bagian mana nih yang terkena. Ya, kalau biasanya kalau untuk anak yang malformasi anorektal, terus kayak hisprum, biasanya di kolon apa ini teman-teman? Masih ingat nggak kolon apa? Descendant. Ya, ascendant, Transversum, descendant, yang ke bawah sigmoid. Nah, letaknya ini berbeda-beda, jadi jangan kaget kalau misalnya nanti, oh kenapa kemarin kita di sebelah kiri mau bawah, nanti tiba-tiba ada di transversum, ada yang di, tergantung kondisi mana nih kolonnya yang sakit. Dewasa juga ada teman-teman, ya, yang dilakukan kolostomi, pembuatan stoma ini. Jadi bukan pada anak saja atau orang dewasa aja. Yang perlu diingat, kalau pada anak itu biasanya adalah penyebabnya kelainan kongenital. Kalau dewasa biasanya adalah keganasan, seperti kayak kanker kolon, kayak gitu, ya. Apakah ada yang bagiannya kolon mana, kayak gitu, yang terkena, gitu. Nah, ini juga letaknya akan mempengaruhi konsistensi si fesesnya, ya. Semakin bawah ke arah sigmoid, konsistensinya semakin padat karena sudah ada apa, penyerapan cairan. Kalau mungkin di atas kolonnya, di ascendant, itu kemungkinan besar si fesesnya agak cair dibandingkan yang bawah. Itu tadi karena apa, ya. Nah, selanjutnya tipenya atau ininya ada apa aja, ada terbagi menjadi 3. Ada apa? Divide colostomy, stoma, terus apa lagi? Yang kedua loop, ya, terus satu lagi end stoma. Kalau biasanya divide itu ada 2, ya kan? Kelihatan stomanya yang muncul di dinding abdomen bayi itu nanti ada 2. Ya enggak, menurut gambarnya? Iya, ada dua. Yang satu biasanya yang paling atas itu untuk pengeluaran feses, teman-teman. Ya, yang satunya lagi itu tuh sebagai apa ya? Untuk menjaga agar ususnya tidak kemana-mana, gitu tuh, dikeluarin. Dan ini juga untuk biasanya sering pengeluarannya kayak cairan, kayak gitu, ya, mukosa. Jadi kayak apa ya, lendir-lendir kayak gitu tuh, ya, biasanya, ya. Dan kalau untuk loops terus untuk divide ini biasanya sifatnya tidak permanen, sementara, ya, sambil menunggu si lubang anusnya dibuka. Nanti baru kita lakukan reanastomosis. Ya, yang tipe ketiga itu kolostomi itu dia biasanya sifatnya seringnya permanen biasanya. Ya, ada juga yang sifatnya bisa jadi untuk yang tidak permanen, tapi kebanyakan kalau yang endstone itu permanen ketika dewasa, ya. Yang keganasan itu biasanya permanen, karena kalau orang udah kena kanker itu agak sulit, ya, untuk disembuhkan. Tapi memang yang menentukan semuanya bukan kita. Mau divonis 3 bulan lagi, kalau Allah belum berkehendak juga nggak akan ini, gitu kan. Tapi biasanya seperti itu. Kalau N biasanya untuk yang permanen, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga
bisa juga yang tidak permanen. Ya, itu dari tipe ya atau jenis stomanya. Terus ada lagi yang perlu kita perhatikan seperti kayak tanda-tandanya, tanda-tanda bahayakah, bagaimana kondisi stoma yang baik itu yang seperti apa, gitu. Ya, yang harus diperhatikan adalah ya nanti ketika kita mau melakukan perawatan stoma juga kita akan evaluasi kondisi si stomanya. Ya, pantau warna stomanya. Warnanya biasanya merah, merah muda, ya pink gitu. Itu bagus. Ya, ketika anak yang mengalami kayak infeksi dan lain biasanya ada seperti kayak merah, pekat, apalagi kalau ada perdarahan. Ya, ketika anaknya mungkin diare dan dehidrasi, kemungkinan itu warnanya lebih pucat lagi, dan biasanya stomanya itu menciut teman-teman, nggak apa ya nggak terlalu nggak lembab kayak gitu, itu biasanya menciut stomanya. Ya, selain itu juga kita perhatikan apa lagi, adanya lubang atau fistul. Ya, biasanya kalau fistul itu jadi kayak yang banyak ya, apakah itu karena anak-anak ketika ini kan ada infeksi atau ada nggak bisa diem anak tuh ya, jadi ada seperti kayak kebuka jahitannya fistul. Jadi nanti bisa jadi BAB-nya harusnya keluarnya dari atas, dari ininya, bisa dari bawah. Itu karena ada fistul, tambahan fistul gitu. Nah, itu biasanya dan banyak kejadian seperti itu. Ya karena anak, kalau orang dewasa mungkin kalau udah jangan terlalu banyak gerak bisa. Anak gitu ya, apalagi lagi ngerondong, lagi apa ya namanya, kalau orang Sunda tuh lagi yang kayak gini apa? Nakubat. Kayak merayap gitu dia, apa itu? Ya, merandang. Kalau merangkak kan tangan, perutnya nggak kena itu gitu. Apa coba? Iya, ya jadi kayak gimana ya? Jadi perutnya itu kena di stoma kan pasti kayak tergesek-gesek gitu. Tapi memang nggak sakit, cuma ya itu posisinya pasti. Ya itu yang sering fistul, ataupun karena mungkin ada komplikasi lain yang sering terjadi adalah prolaps. Prolaps itu seperti apa? Biasanya karena anaknya yang mengalami gangguan nutrisi, ya nutrisinya turun atau berat badannya turun sehingga prolaps. Jadi si stomanya ini masuk kembali ke dalam. Apa yang terjadi? Harus dioperasi. Operasi keluarin lagi gitu. Karena kan kita pengennya tidak menumpuk BAB-nya. Jadi ya mau nggak mau harus dikeluarkan lagi. Atau ada yang seperti kayak dorsal, tahu dorsal? Manjang, keluar, gede gitu. Nah, itu juga salah satu ini ya yang harus kita perhatikan kondisi si stomanya. Ya, terus ada atau tidaknya kayak tanda-tanda infeksi, ada demam anaknya, ada iritasi di sekitar kulitnya. Ya, itu harus kita observasi ya selama kita melakukan perawatan stoma. Ya, terus ada lagi yang harus teman-teman perhatikan adalah kita sebagai seorang perawat harus mengajarkan bagaimana cara perawatannya, karena kan ibu anak nggak selamanya di rumah sakit, dia akan di rumah. Jadi ketika kita melakukan pergantian perawatan stomanya itu, kita boleh ajak ibunya untuk memperhatikan, untuk diajak diskusi seperti apa melakukannya yang baik dan benar ya, karena dia pasti akan di rumah dan dalam waktu yang agak lama pastinya gitu ya. Kalau pengalaman saya pribadi itu sekitar 8 bulan ya, itu 8 bulan ini ada stomanya 8 bulan itu, sambil proses operasi kedua ketiga itu 8 bulan dia ada stomanya. Jadi selama 8 bulan itu pasti ibunya harus bisa bagaimana cara perawatannya, bagaimana muncul tanda-tanda infeksi harus seperti apa, itu juga harus kita ajarkan ya. Jadi tugas teman-teman adalah melakukan perawatan stomanya gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan teorinya sampai sini? Ya, cairan NaCl ini untuk membantu kita membersihkan ya. Tapi kadang ada anak yang tidak kuat NaCl ini kan
kayak ada gerakan fisiologisnya. Kadang ada yang sensitif karena kulit anak tuh beda-beda. Jadi mungkin kalau saya, pengalaman saya sendiri, pakai air biasa aja ya, tapi jangan air cerah kayak gitu, air minum ya, air minum saya hangat, jadi enak kulitnya, nggak terlalu dingin kaget terus segala macam ya. Terus di sini juga ada alat-alat yang lain mungkin ya. Ini nanti untuk modifikasi kita pakai kantong kresek ya, kita buat ya, nanti modifikasinya nanti saya ini. Terus ada lidi water ya, terus karet ya, ini apa namanya, spidol. Terus ini fungsinya sebagai barier teman-teman ya, ini pasta ya, pasta khusus untuk yang stoma, jadi untuk barier ya, pasta. Terus sama fungsinya kalau di kita adanya kayak gini bentuknya ya, sama aja, ini barier fungsinya untuk tidak mengurangi terjadinya iritasi gitu ya. Terus ini klem teman-teman, klem untuk ya, klem untuk nanti ini kan kayak gini nih ya, stoma bagnya nggak ada, ini kan takutnya jebol kalau nggak diklem. Nah dia nanti pasangannya ini klem kayak gitu. Jadi nanti udah penuh, ini tuh bisa dipakai agak lama ya, 2 harian tuh bisa, 2-3 hari selama ini tidak terbuka teman-teman. Jadi nanti udah dibuka klemnya, nanti langsung ya kita cuci, kita semprot pakai spray, pakai ada alatnya gitu, semprot aja, nanti fesesnya turun ke kresek, biasanya pakai kresek, pakai bengkong gitu, turun, nanti dibersihkan karena ini lumayan dekat, jadi bisa bertahan 2 harian nanti, kecuali kalau ininya sudah compon karena anak nggak bisa diem ya, jadi baru kita ganti. Tapi pengalaman saya pakai beginian teman-teman, ini bisa 3 kali sampai 4 kali ganti kalau memang, karena aktif, saking aktifnya itu ya, nggak bisa diam. Kalau orang dewasa begini ya, tahu lah dia dikira-kira takut dia copot. Kalau anak kan dia mau lagi merangkang lagi apa, dia nggak peduli itu, dia nggak ngerti, ini gampang copot. Dan ini kan posisinya masih rekat banget ya, copot rembes gitu ya, BAB-nya kan takutnya iritasi, saya ganti. Ini tuh pada saat buka orang nyarinya apapun ya, nyeri ya ke kulitnya anak-anak. Nah kemungkinan iritasi juga karena kan bolak-balik ganti gitu ya, ini yang terjadi. Dan lumayan dari segi ekonomisnya juga lumayan ini teh ya, sekitar satu kantongnya sekitar 50.000. 50.000, 20.000. Iya, satu hari 4 kali. Ya, kali kan kalau 8 bulan. Makanya saya modif. Yang satu ekonomi modif, yang kedua nggak nyeri ketika pakai plastik. Gitu. Ini nyeri banget dia sampai, aduh saya aja sampai gemetar gantinya. Ya, apalagi anak sendiri, pas kebayang dong kalau misalnya bolak balik saking nyerinya tuh sampai wah nangisnya kenceng banget ya, kayak orang dipukulin ya kayak ini. Terus kresek teman-teman ya, nanti untuk pesesnya kresek ya, terus ada gunting ya, terus ada tasa juga untuk kebersihan. Kalau di rumah sakit biasanya walaupun anak, walaupun itu yang dewasa pakai tasa biasanya, tapi saya anjurkan untuk bayi pakai kapas, itu lebih lembut ya, pakai kapas ya, pakai kapas boleh ditambahin untuk anak ya, karena lebih lembut, takutnya nanti gesekan dan lain-lain, aduh kasihan ya. Oke itu. Terus ada pingset anatomis chirurgis, kalau untuk ini juga sesuaikan kondisi anak mah, saya takut ya lagi enak lagi bersihin nggak bisa diem, malah ketusuk, trauma lagi ya, lecet dan lain-lain, jadi nggak usah. Jadi walaupun ada disediakan ini, tapi kita nggak pakai nanti ya, pakai handscoon saja ya. Oke itu. Terus selain itu tadi apa namanya, stoma bagnya ini ada yang model begini, ini dewasa teman-teman
ya. Jadi pakai klaim yang tadi. Ada yang untuk anak nih, terus buat anak ya, ini nggak payah diklaim lagi, ini udah langsung ya. Dan ini elastis, jadi nggak terlalu sakit. Kalau tadi kan sakit tuh, keras gitu ya, makanya nggak diiniin. Nah ini ya, ini juga bisa bertahan 1 harian kayak gitu ya. Ini langsung pakai. Kalau ini kan bisa dibilas, teman-teman dibuka bilas gitu ya, lebih lama dibandingkan dengan ini mungkin sehari ganti, tapi realnya nggak bisa juga sehari ya, tadi yang saya sampaikan ya, karena aktif gitu ya. Oke, selanjutnya nih modelnya sudah ada lagi yang ini juga, nah yang beginian ya, dijual, ada di Ranjang Kuning, di Shopee kok. Ya, ada yang seperti ini gitu ya, ada yang seperti ini, jadi nanti gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan sama aja beli Bu, ini kalau nggak salah harganya 29.000. Nah, paketnya 5 gitu ya, terserah nanti. Ya. Terus selanjutnya ya udah, nah ini Bangkok sabun penggaris. Sabun ini kalau misalnya ini opsional, tergantung kondisi si anaknya. Kadang mungkin karena orang tuanya nggak berani ganti gitu ya, jadi kondisinya kok kotor ya, kotor. Jadi kayak BAB-nya tuh mesesnya tuh sampai itu gitu, sampai lengket gitu ada. Jadi kita mungkin bantuan untuk sabun supaya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih bersih lah, lebih gampang bersihnya gitu, nggak sakit. Jadi kita bilas lagi ya, sabun boleh sabun yang tangan begini atau cair boleh ya, yang disediakan aja ya. Selanjutnya ada pelat, ada modifikasinya itu nanti saya pakai double tip, pakai plastik, pakai karet, pakai spidol, pakai garis, itu yang saya butuhkan untuk modifikasinya. Selanjutnya bengkok juga. Nah ini untuk ketika anaknya terjadi iritasi teman-teman ya, bedak. Kalau seandainya bedak khususnya nggak ada, ini kemarin sisanya Ji ya saya bawa. Jadi ini bedak untuk iritasi khusus ya, untuk stoma. Jadi ketika iritasi saya cukup berikan ini saja ya, bedak saja. Jadi tidak pakai barrier dulu gitu, karena emang untuk pemulihannya pakai bedak dulu. Jadi nanti diratain tipis-tipis daerah stomanya, di sekitar stoma ya, bukan stomanya. Yang lecet itu biasanya kulit di sekitar stoma gitu ya. Ini karena kan kita tahu sendiri feses kan zatnya ini ya, zat hasil pembuangan harusnya nggak kena dinding, wah semuanya asam dan lain-lain gitu ya. Nah ini selanjutnya kalau nggak ada boleh pakai bedak biasa, atau ini betadine. Betadine itu digunakan ketika ada lesi atau luka lecet. Jadi kita nggak pakai bedak, nggak pakai vaselin, cukup pakai ini dulu gitu. Jadi sampai lukanya sudah oke, sudah bagus, sudah tidak ada luka lagi, baru kita pakai vaselin lagi gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi nggak dipakai semuanya langsung, dipakai betadine, pakai ini enggak. Jadi tergantung kondisi si stoma si anak gitu ya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya biasa ya, pakai ada ini tisu untuk bersihin, bantu ngeringin, ada hand spoon, ada hand hygiene ya, udah itu jalannya ya. Nah untuk yang dewasa, kalau anak cukup dia kan aktivitasnya sedikit lah, cuma tidur paling merampang. Nah kalau untuk anak yang udah agak gede, usia sekolah atau usia PAUD gitu ya, usia prasekolah, ini ada bentuk yang khusus, karena ini tuh kayak jadi kayak sabuk gitu teman-teman. Misalnya di sini kering-kering gini, jadi seperti kayak sabuk gitu, tapi nggak jatuh, nggak kemana-mana gitu ya teman-teman. Ada di slide saya yang terakhir seperti itu ya, stomabel namanya ya gitu. Jadi nanti stomanya masuknya ke sini, stomanya masuk ke sini gitu ya. Jadi nanti BAB-nya ketampungnya di sini gitu. Udah nanti ganti aja, udah penuh ganti lagi gitu ya. Itu ininya, ini banyak sekarang, udah banyak modifikasinya. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah. Karena apa? Semakin banyak kasus-kasus seperti ini, jadi membantu orang tua, membantu kita yang mungkin mengalami masalah ini ya. Oke, biasanya kalau anak yang udah gede itu yang sering terjadi bukan atresia ani teman-teman, bukan malformasi, tapi lebih ke hispung. Kalau yang udah agak gede, karena kalau hispung itu bisa umur berapa aja
Jadi kalau atresia ani sama malformasi itu biasanya begitu lahir itu biasanya seperti itu. Kalau sprung bisa agak gede. Ya, oke. Selanjutnya, nih, udah infonya kan sampai sini. Alat-alatnya banyak yang tidak ada tadi di situ. Penggaris sudah. Nah, ini seperti kayak ukuran nih, ukuran stoma. Ya, jadi nanti tinggal di apa ya? Ini nanti dibolongin gitu ukurannya. Ya, jadi kita tinggal ukur berapa ininya. Tapi nggak selalu ada di lapangan teman-teman, makanya pakai garis gitu ya. Ini nggak selalu ada ya, paling kayak Bu Azam beli satu paket sama ini banyak baru dapat ini gitu kan. Nah kalau enggak ya enggak, belum ada. Jadi makanya kita bisa pakai penggaris dan spidol, kita modifikasi ya. Oke, udah pertanyaan? Gak ada. Kalau tidak ada, kita ke SOP. Bener nih, nggak ada nih? Belum ada gitu ya. Terus lingkungan yang lain juga kayak pencahayaan yang kita butuhkan supaya itu lebih jelas, privasi itu juga harus kita siapkan. Selanjutnya sebelum kita ke pasien terlebih dahulu biasa kita cek buku medrek ya statusnya. Ya. Siapa nih yang akan kita lakukan perawatan stomach care biasanya itu kalau diganti itu kalau dia kemarin itu 2 hari. Jadi hari pertama masih baik itu udah paling dilihat diobservasi hanya pengeluarannya saja, tapi perlu diganti kalau stominya ya kantong back dan itu belum karena masih sedikit ya. Nah karena kan masih puasa biasanya ya, biasanya kalau stomi post 2 hari baru boleh makan, baru boleh minum. Jadi 2 hari puasa, jadi pengeluarannya pasti sedikit. Nah setelah 2 hari udah oke baru boleh dikasih ASI. Nah makanya 2 hari baru kita lakukan perawatan gitu ya. Oke. Nah untuk selain itu kita cek juga tadi nama pasiennya ya, kamar berapa, medek berapa ya, baru kita kalau sudah pastikan dulu kondisinya seperti apa, pasti ada catatannya di situ, catatan dokter kah, catatan perawat dari perawat sebelumnya gitu ya. Biasanya suka ada posisinya di mana gitu, suka ada ya konsultasinya. Selanjutnya baru kita persiapan ke kliennya ya, baru kita ketemu ke ruangan ya. Selamat pagi Ibu ya, benar dengan Ibu A misalnya, oh Ibu Ajeng gitu ya. Benar Ibu, oke. Ibu boleh sebutkan terlebih dahulu nama anaknya sama tanggal lahir Ibu. Oke ya, saya cek oke sudah sesuai ya, berarti benar ya Bu Dede akan dilakukan perawatan ininya ya, operasinya ya. Nanti saya juga akan coba mengganti kantong BAB anak Ibu ya. Apakah Ibu setuju? Ya, oke. Jadi kenapa harus diganti ya? Kalau diganti ini anaknya menjadi lebih nyaman, tidak terjadi infeksi juga dan mengurangi resiko terjadinya iritasi ya. Oke, karena Ibu udah setuju, saya coba persiapkan alat-alatnya dulu Ibu, nanti saya kembali. Tapi nanti ketika saya mau bersihkan, menggantikan, Ibu boleh lihat ya. Ketika ada yang tidak dimengerti, boleh tanya lagi. Nanti ketika pulang, Ibu bisa melakukan sendiri ya. Saya banget ya apa ya, memang begitu tugas kita ya. Oke, selanjutnya pelaksanaan ya, atau posisinya posisinya spine ya. Ya, pelaksanaannya kita cek dulu Ibu sudah ya, alatnya sudah siap. Saya cek dulu ya kondisi dedeknya. Kita pastikan dulu letaknya di mana. Sebelah kanan pasien kah, sebelah kiri pasien kah? Ya, yang jelas mempermudah kita, yang lebih arahnya lebih ke arah kita gitu lukanya gitu ya. Oh ternyata sebelah kiri, berarti posisinya kita miringkan ke arah kita. Jadi kalau sebelah kanan ya berarti balik gitu. Ya ini mempermudah kita ya. Oke Ibu, sebentar ya, saya atur posisi dulu ya. Ini boleh kalau misalnya ada ini kita buka dulu, takut nanti kena reses ya. Kita buka dulu. Nah, oke, sudah. Saya ambil terlebih dahulu.
cuci tangan. Setelah itu baru siapkan alat-alat. Saya belum pakai itu ya, belum pakai handscoon. Nanti cuci tangan lagi baru pakai handscoon. Siapkan alat itu. Kalau realnya nggak mau diem teman-teman ya. Wah susah banget. Nggak bisa saya pakai buka kantong. Ada pakai handphone sih, tapi tetap aja nanti ini lagi. Dan sudah vaselinnya ininya, karena kan kita belum tahu ya kondisinya, jadi kita sediain aja dulu. Saya siapkan komnya, Bu. Oke. Kom NaCl teman-teman. Secukupnya. Ini prinsipnya bukan steril tapi bersih. Coba pakai ini dulu ya. Oke, sudah. Kita lagi. Ibu, Yap. boleh izin berdiri? Boleh, silakan. Itu hasil teman-temannya buat yang modif kemarin. Ya, dedeknya ya, sambil ibu tadi ya, perhatikan gimana caranya ya. Ini kita perhatikan. Ini jangan langsung ditarik ya, kemana siapa ya? Hilang. Kalau kayak gitu ujian langsung saya suruh keluar. Anak kecil gitu. Pelan-pelan dong. Sudah ya. Ini kan tadi ini hanya narik, ini pasti udah kena embes ya, jadi jangan ini kesini kotor ya, jadi walaupun bukan steril tapi tetaplah jaga gitu ya. Oke, kita ini koper, baru kita biasanya kita tap ya, kita tap. Ini biasanya fesesnya banyak ya, walaupun ada sebagian tadi ke ini ketampung di sini, tapi nanti pasti ada di sekeliling, pasti ada sisa-sisanya ya. Kita tap. Oh, masih ada. Oke, kita ambil lagi, kita koper lagi ya. Nah, ini tuh tergantung si kondisinya ya. Tadi saya ngasih cuma sedikit, jadi masih ada sisa-sisa atasnya. Dah. Oke, oh ternyata kotor banget nih ya di daerah sininya, udah sulit untuk dibersihkan. Fesesnya tadi udah lengket gitu ya. Baru kita ambil buka sabunnya, baru kita ambil kapas, kita olesan, kapasnya basah tadi ya. Oke, setelah itu baru kita elper lagi, kita gosok dikit-dikit ya. Sekarang ini gitu, kita gosok sampai dia agak sedikit kayak terlepas fesesnya. Banyak jadi aja lah sendiri kalau misalnya dapat yang ini ya kondisinya ya. Baru kita ambil lagi bilas. Tadi kan ada sabunnya, bilas dengan ini kapasnya karena ini ya bekas double tip. Udah, baru kita ambil tisu kalau masih basah ya. Tapi
kalau nanti kenyataannya kalau double tip nggak sampai lengket kayak gini karena nanti kan kena cairan lain-lain ya, gampang gitu. Iya, keringat dan lain-lain. Makan kulit sintetis. Iya. Oke, sudah nih. Habis itu kita tutup pakai pasta. Kan udah bersih. Takutnya kalau kita buka begini fesesnya langsung keluar kemana-mana. Ini setidaknya apa? Mengurangin lah kemana-mana. Ya, kita tutup. Oke, sambil kita persiapan untuk buat kantongnya, ngukur stomanya. Kita buka spoonnya. Ini kan feses, kita buang dulu lah ya. Nah, ini tetap di sini. Habis itu baru kita ambil penggaris. Kalau ada yang tadi, nah tinggal di ini aja, mana nih gitu ya, kira-kira nih tinggal kita ukur aja. Kalau ada beginian, tidak semuanya di lapangan ada begini, kita pakai penggaris. Oke, ambil, buka. Jangan ditempel ya, tapi dikira-kira, jangan terlalu ini ya, sekitar 4 ya. Terus tutup lagi sambil menunggu kita buat ini. Ini kan sudah ada ininya, baru kita iniin, ukur, ambil di tengah-tengah nih. Kalau 4 berarti ya sekitar 1 gini semuanya, berarti di 40 ya kan. Nah, 4 tuh ya kan, berarti yang kita lingkarin ini segini gitu. Nah, setelah itu baru kita gunting. Guntingnya gimana? Ininya ditarik dulu ya. Kemarin siapa ada yang gunting bolong gitu. Nah, baru kita ngelingkar aja. Kan suami saya. Iya. Udah jam ini ya, Bu. Ngapain? Udah makan belum? Kayak gini. Iya. Emang gitu dia kerjanya. Oke, nggak usah, ntar aja. Tahu dia, saya praktikum berbelanja gitu kok. Oke, setelah ini baru kita buka ya, kita iniin, kita ambil lidi water. Sambil kita amatin kondisi stomanya gimana, ada iritasi atau enggak, kondisinya bagus atau enggak, warnanya seperti apa, konsistensi fesesnya tadi kan tahu ya, yang dulu kita amati. Oh oke, kondisinya bagus, berarti kita kasih bariernya saja, vaselinnya aja. Kita olesnya bukan di stoma tapi di sekitar dinding abdomennya, di sekitar stomanya kita olesin ya, ini sebagai barier ya. Setelah itu ya baru kita ini ya. Kalau tadi teman-teman ketika mungkin ada luka, berarti nggak pakai barier, pakai betadine ya, di tap-tap di bagian mananya. Terus kalau nggak ada luka, nggak ada ini juga, tapi ada kayak ini apa sih namanya, jadi pakai ini ya, tinggal ditaburin aja bedaknya ya, ini dikit gitu. Gimana? Langsung aja, iya langsung aja ya, bukan kayak bedak bayi gitu. Ya, habis itu baru kita ratain. Kalau emang terjadi iritasi, baru kita pakai ini. Nah, kita geser, baru kita pakaikan. Tuh. Nah, ini yang kita ini. Iya, pasti merah gitu. Ya, perjuangan. Kayak pas dia kayak gini tuh, waduh, ya perjuangan dia pas mau BAB, habis operasi pertama BAB keluar dari anusnya, saya sampai gemeter nangis, masya Allah. Perjuangannya harus 8 bulan baru bisa BAB. Normal. Nah,
ibu. Nah, seperti tadi ya caranya ya nanti di rumah ya. Nah, untuk menggantinya ibu ketika sudah penuh harus segera diganti, jangan sampai tadi kan lengket ya bu ya, jangan sampai kayak gitu nanti takutnya iritasi. Cerewet banget dah. Udah, habis itu baru kita iniin. Kan beli. Udah gini aja. Ibu, yang tadi kata ibu dibilas-bilas itu gimana? Oh, oke. Yang dibilas. Ini udah ya masuk ya. Ini misalnya ini Nanti yang dibilas itu harus diujianin juga, Bu? enggak. Enggak kan? Enggak. Cuman Tapi nanti kalian tahu ya. Ini misalnya Iya. udah pasang gini. Ini kan tadi klaimnya tadi mana? Posisinya kalau yang begini bentuknya dia dipakai begini ya. Pakai klem. ya, Ataupun mau dipakai ini karet juga nggak apa-apa. Kayak klem kayak gini. Kan habis itu kayak gini. Nah, posisinya gini nanti. Nah, kan gini. Nanti kita tinggal ambil bengkok, ada kreseknya, tinggal dibuka. Nanti, nah tinggal kita atur-atur nanti prosesnya keluar sih. Nanti ambil spet, nanti kita buka ini, kita semprot air nanti keluar biar cair gitu iya, ya. maksudnya biar bersih. Gitu kayak kita bilas, ya. Ini nanti ambil spet, dua kotor ini lagi gitu ya, ini. Terus nanti kita kan pakai handscoon. Kalau memang masih ada sini agak susah, kita bisa bersihin begini. Ada juga yang kalau di suatu rumah sakit ada yang pakai baby oil ya, jadi agak ditambahin baby oil. Kenapa? Kan baby oil licin minyak, Iya, jadi nggak nempel di sininya gitu, esesnya langsung keluar licin. sebelum Dipasang. sebelum dipasang itu tuh. Setelah dibersihkan pakai air, pakai tadi Jadi disemprotnya iya, bukan cuma disemprot. pakai air aja, tapi pakai baby oil. Enggak, nanti pas udah mau diklaim, jadi udah bersih semua, udah semprot pakai air, udah dibilas tadi. Kalau ada sisa-sisa pakai ini gitu ya, pakai kasa. Nah, pas sebelum ditutup dia ditaruh baby oil kayak gitu ya. Itu ada yang gitu, ada yang nggak dibuat gitu, tergantung ininya rumah sakit, tergantung kebijakan rumah sakit. Jadi ini yang dewasa ini. Itu kalau anak kayak gini, jadi satu kali pakai, jadi nggak dibilas modelnya gini. Tapi kebanyakan di rumah sakit belum tentu ada yang nyediain kantong suami yang kayak gini. Biasanya pakai begini. Kemarin dia pas operasi juga pakai yang begini, jadi dibilas ya. Bisa. Insya Allah. Nah, kita modifikasi ya. Nah, sebelum kita modifikasi sini tadi ibu sudah ya, ada yang bertanyakan tadi, kata ibu yang tidak ada. Jadi nanti kalau di rumah ibu bisa melakukan seperti ini ya, kayak cukup ibu. Oke, kalau cukup mungkin ini ya bu. Nanti kalau ada perlu apa-apa boleh di nursing station ya bu ya, di ruang perawat. Nanti ibu kalau butuh apa-apa boleh ke sana, ada saya di sana ya. Kayak beres sama ibunya, setelah itu kita bereskan alat, rapikan lagi anaknya, terus kita evaluasi apa yang dilakukan. Evaluasinya pasti tadi kondisi si stomanya bagaimana ya, apakah ada infeksi, apakah ada iritasi, apakah warnanya seperti apa, ada tanda-tanda infeksi dan lain-lain, itu kita tulis semuanya gitu ya. Kalau ketika ketemu dengan anak yang agak gede ya, mungkin kita bisa tanya, gimana dek setelah dilakukan pergantian, lebih nyaman apa, itu bisa dapat. Itu kalau untuk bayi ya paling kayak gitu aja. Setelah itu dokumentasi tadi, catat semuanya sama tanda tangan perawat, nama jelas, gitu aja ya. Oke, selanjutnya boleh kita ini ya, ininya kantongnya ini lebih tipis. Kenapa ini juga kan, kalau anak dipasang ini kan nggak terlalu kedengeran suaranya, jadi lebih tipis ya. Nah ini dibandingkan dengan ya kan. Nah, oke, di bagian ininya nih ya, kita udah boleh dikira-kira aja. Betul. Kalau pakai ini nyantai dia diganti, nggak ada nangis, nggak ada itu, Karena perakatnya nggak terlalu ini. iya. Oh itu ya Allah, Kan lebih ekonomis juga ya. itu yang keduanya.
yayasan sedikit ini begini semua nih, orang tuanya diajarin seperti ini. Ini sih orang tua hemat uang. Iya, itu satu. Yang kedua itu tadi nyarinya tadi ngurangin nyari, kan hospitalisasi anak kalau kayak gini kan ini ya, nyari, mengurangi nyari. Nah abis itu baru kita ukur, tadi udah tahu ya ukurnya sekitar 4, sehingga kita kayak ininya aja kira-kira udah di tengah-tengah gitu, dari kanan kirinya 4 kita kira-kira. Ada yang di sininya 4, ada ya Bu Ajeng kemarin laki-laki ya. lebih ini gitu. Nah baru kita tinggal bulidin gitu. Ya, nggak terlalu simetris juga nggak apa-apa lah. Bener-bener art nih. Ini kalau malam-malam tuh ya, saya kalau pulang dari kampus kalau udah habis gitu ya, saya buat beginian. Nanti buat kadang 25, 50 gitu tuh. Karena satu hari itu bisa 7 kali, bisa 6 kali gantinya. Nggak bisa diem. Nah, baru kita gunting. Kita buka dulu ini ya, nanti kita gunting teman-teman. Nah, dirapi-rapikan. Gitu dulu. Dah. Ada apa sih kok nggak cukup sekali 2 kali? Nah, saya penasaran. Bentar ya. Kenapa? Baru kita bersihkan. Tadi tahapnya sama ya, seperti tadi ya. Anggap aja udah nih. Ya. Anggap saya sudah ganti ini, sudah kasih vaselin ya. Biar cepat. Oke. Anggap pakai handscoon lagi ya. Bu, ini boleh enggak bantuan? Ini biar teksesnya. Kita buka dulu video. Banyak ya? Iya. Gimana ukurannya? Ini tuh hati-hati, takutnya malah ngegulung gitu, lengket. Nah, ini sudah pakai vaselin udah semuanya ya teman-teman. Baru kita tempel. Sama kayak yang tadi. Nah, oh, salah. Ajeng. Dulu itu. Nah, begini. Jadi teman-teman. Nah, itu baru ikat ya. Karet. Beneran kasihannya. Ya Allah. Kerajinan kan? Ini dilipat gini, kalau enggak ini bocor. Nah, selesai gitu teman-teman. Tinggal pakaiin baju.